Pada suatu malam dingin di Jepang, ada bos mafia lagi nunggu ditemenin. Anak buahnya malah nyelonong masuk buat kasih peringatan soal maraknya pembunuh bayangan misterius. Si bos mafia hanya cuek aja, pede banget bilang dia punya pasukan ninja yang siap siaga buat menyelamatkannya. Malam itu, pas dia lagi asik dengerin musik dari seorang geisha, ada sosok misterius mengawasi dari atap. Begitu musiknya kelar, bos mafia itu langsung narik jubahnya, coba maksa si geisha untuk enak-enak. Tiba-tiba, sosok misterius asing itu nongol dengan pedang panjang dan langsung motong kepala bos mafia tadi. Geisha teriak histeris ketakutan, bikin para ninja yang lagi lengah jadi waspada. Mereka langsung masuk kamar, melihat bos mereka udah tewas tanpa kepala. Salah satu ninja nanya ke geisha, yang langsung nunjuk ke arah sosok misterius itu. Para ninja itu langsung nembakin peluru, bikin ruangan kecil itu penuh asap. Mereka nggak tahu si pembunuh bayangan udah loncat ke tengah-tengah mereka lewat plafon rumah. Dia dengan cepat mulai ngelawan mereka satu persatu pakai pedang. Walaupun mereka punya pistol, pembunuh itu berhasil ngehabisin semua ninja yang ada. Selama pertempuran, si geisha cuma bisa berdiri di pojokan, ketakutan melihat kejadian berantem sama para ninja. Di saat lagi berantem, si pembunuh tiba-tiba ngambil pistol dan nembak ninja itu. Ninja itu gesit banget menghindar dengan cepat, alhasil malah kena ke geisha. Gelihat geisha langsung dibenggal, pindah alam. Dia meletakkan pedangnya di sebelah mayat itu dan pergi. Dia balik ke ruangan dalam rumah dan membangunkan rekan kerjanya yang terluka. Ternyata, kode nama pembunuh yang terluka itu 13. Kita sebut aja Yanti. Sedangkan yang jagoan itu namanya Umbra. Pas mereka lagi di mobil, Umbra menyindirnya karena salah nembak dan ngebunuh geisha yang cuma warga sipil. Dia juga negur kalau Yanti hampir aja mati di tangan bos ninja tadi yang bisa ngerusak misi mereka. Dengerin itu, Yanti jadi tegang. Terus Umbra ngasih dia obat, nyuruh dia nelen dan istirahat. Begitu mereka nyampe tujuan, bos mereka nyamperin mobil buat nanyain keberhasilan misi. Tapi Umbra bilang kalau Yanti harus diskors buat menjalani pelatihan psikologi ulang. Dia langsung setuju, tapi ngasih tahu Umbra kalau harus pergi ke Kamboja buat misi ke Kamboja. Sementara Yanti menjalani pelatihan psikologi ulang selama skorsing. Akhirnya Yanti terbang sendirian buat mulai masa skorsingnya. Sedangkan Umbra tetap di sana buat ngejalanin misi barunya di Kamboja. Selama masa skorsing, Yanti sering ngalamin mimpi buruk dan serangan panik parah, bikin dia ketergantungan sama pil penenang terus-menerus. Karena bosan, dia coba ngehubungi Umbra buat balik ke dunia pembunuhan lagi. Tapi malah nyuruh dia buat fokus minum obat biar pulih total. Pas pulang dia ketemu tetangganya, Mongji dan ibunya. Dia hanya cuy gak peduli. Malam itu, lagi susah tidur, dia dengar suara berisik di luar dan pergi buat ngecek. Ternyata ibunya Mongji kerja jadi wanita panggilan buat seorang pria bernama Hoga, berprofesi sebagai pedagang manusia. Saat Hoga nyerang si ibu di koridor, Mongji coba nolongin namun ditahan sama anak buah Hoga. Yanti ngelihat semua itu hanya mutusin buat nggak ikut campur. Keesokan harinya, Yanti keluar rumah sambil melihat kerumunan di koridor. Ternyata ibunya Mongji ditemukan meninggal di rumah. Namun setelah beberapa saat, akhirnya dia nangis dan ngaku kalau Hoge yang ngebunuh ibunya dan berbohong seolah-olah overdosis obat. Ngelihat dia nangis, Yanti nawarin buat nemenin dia ke makam ibunya. Di pemakaman, mereka ngobrol dan akhirnya jadi akrab. Hari-hari berikutnya, Yanti ngalamin mimpi buruk dan jadi gelisah. Dia menolak untuk minum obatnya. Pada pagi harinya setelah mandi, dia nemuin catatan ucapan terima kasih dari Mongji dan ngelihat keluar jendela buat nyariin dia. Gak ada pergerakan di koridor. Jadi Yanti penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mencari Zonji ke rumahnya. Sesampainya di sana, ternyata kosong, gak ada orang. Suatu dia lagi mencari, ada pria asing masuk ke rumah sambil nelpon. Si penelpon nyuruh dia untuk cari bukti di rumah dan melenyapkannya. Pas dia lagi nyari, dia nemuin beberapa bukti, narkoba dan uang tunai. Saat dia lagi ngambil obat itu, Yanti keluar dari persembunyian dan nanyain, Mongji ada di mana? Namun orang itu malah ngeluarin belati buat menyerangnya. Yanti langsung menghindar dan menahannya.
Dia mulai nanyain soal Oga dan pria itu ngaku kalau Hoga itu bosnya. Dengar ini, Yanti nyuruh dia buat membawanya ketemu Hoga karena sangat yakin Hoga udah nyulik temannya Monji. Dalam perjalanan, pria itu yang namanya Jackie nunjuk ke poster jalanan dan ngasih tahu kalau gubernur negara bagian yang lagi pencalonan dan anaknya itu bandar narkoba yang ada hubungan sama Hoga. Dia juga bilang kalau Hoga punya saudara kembar wanita yang jadi bagian dari kelompok kriminal itu dan ngungkapin kalau polisi juga ikut terlibat dalam kegiatan kriminal mereka. Mereka nyampe di klubnya Hoga dan Jackie ngebawa Yanti buat ketemu saudara kembarnya Hoga. Dia bohong kalau Yanti ada di sana buat jadi cewek nagal. Akhirnya saudara kembarnya Hoga ngebawa mereka ke ruangan dalam buat wawancara kerja. Sewaktu ngelihat tampang Yanti yang serius, dia jadi curiga dan nanyain namanya. Jackie nyela tepat waktu dan bilang kalau Yanti adalah seorang pemalu. Saudara kembarnya Hoga coba nanya lebih lanjut, tapi Jackie motong, bilang dia mau ngobrol sama Hoga buat beberapa informasi. Dengar itu, dia langsung dibawa ketemu sama Hoga. Sementara Yanti ditinggal sendirian di kamar. Kesempatan nih, dia mulai ngeliat rekaman keamanan klub dan nemuin kalau Mongji udah diculik sama anak buah Hoga. Dia langsung marah besar dan nyelonong keluar buat nyari Hoga. Saudara kembarnya Hoga coba nahannya dan malah menyerang dia pakai jarum suntik. Akhirnya mereka pun berantem. Selama perkelahian, Yanti nyuntikin jarum itu ke Hoga, tapi itu cuma bikin Hoga ketawa ngakak. Di saat itu, saudara kembarnya Hoga sadar dari pingsannya dan ngambil pistol buat ngebantu kakaknya. Namun Yanti udah tahu caranya dan menggunakan Hoga sebagai perisai, bikin si saudara kembar nembat dan ngebunuh kakaknya sendiri. Klub langsung rusuh, saudara kembarnya Hoga manfaatin kesempatan untuk kabur. Yanti juga coba kabur, para penjaga keamanan datang buat nahan dia. Jagoan kita memukul habis mereka semua dan kabur bareng Jackie. Pas lagi nyetir, Jackie ngebentak dia karena udah bikin bersekongkol sama Yanti karena jalan bersama ke klub. Yanti nggak peduli sama sekali dan maksa mereka untuk nyari Mongji. Ini bikin Jackie marah. Mobilnya berhenti mendadak dan narik Yanti keluar dari mobil, nyuruh dia nyari anak itu sendirian. Saat Jackie pergi, Yanti ngasih tahu dia jangan balik ke rumahnya karena anak buah Hoga pasti mencarinya. Sementara itu, detektif Pro tahu soal kematian Hoga. Dia ngeliat rekaman keamanan. Di sana ada wajah Yanti dan ingat kalau pernah ketemu di rumah Mongji. Dia ngasih tahu info ini ke Ariel, anak wakil gubernur yang juga bos kriminal di organisasi Braida. Mendengar ini, Ariel menyuruh Gisbuk mencari Jackie biar bisa nemuin keberadaan Yanti. Setelah nutup telepon, Ariel kena semprot dari bapaknya, si wakil gubernur. Bapaknya mengecam keras dia karena udah ngebunuh ibunya Mongji yang lagi hamil anaknya. Ariel dengan marah pergi ke basement rumah tempat dia nyunci Mongji. Dia nyiksa anak kecil itu semalaman. Persamaan itu, di Kamboja, terlihat Umbra lagi ngejalanin misinya melenyapkan target-targetnya. Pembunuh baru tiba-tiba nongol dan membantunya. Umbra langsung terkejut melihatnya dan langsung nanya ke manajernya. Si manajer ngejelasin kalau si pembunuh itu ada di sana buat membantunya. Sewaktu lagi serius meriksa korban tewasnya, si pembunuh nunjukin kalau orang-orang yang mereka bunuh itu adalah rekan sesama pembunuh mereka sendiri. Mereka lanjut masuk lebih dalam ke hutan buat nyari target lagi. Umbra misah untuk meriksa rumah terpencil yang berada di hutan. Di sana, dia nemuin target lain. Dan mereka berdua terlibat perkelahian sengit. Selama perkelahian, Umbra ngenalin target itu sebagai rekan sesama pembunuhnya. Bikin dia bertanya-tanya kenapa organisasi nyuruh mereka buat saling berbunuh. Setelah beberapa kali duel pedang, Umbra berhasil ngelahin orang itu. Dan saat dia mau menghunuskan pedangnya, Ken di situ mulai memohon belas kasihan. Bilang kalau dia nggak mau lagi jadi bagian dari organisasi. Akhirnya ngaku kalau dia lagi hamil dan mohon ke Umbra buat ngasih dia kesempatan buat hidup bareng anak bayinya. Umbra luluh dan membiarkan dia pergi. Tiba-tiba si pembunuh baru nyusul dan ngebantai dia. Di tempat yang berbeda, Yanti khawatir soal keselamatan Jackie, jadi dia pergi ke bilik telepon buat ngambil beberapa senjata tersembunyi. Di saat yang sama, Jackie takut banget sama nyawanya. Malam itu, dia pulang buat ganti infus neneknya. Pas dia meluk neneknya erat-erat, detektif Pro dan anak buahnya nyerbu rumahnya. Ngeliat itu, dia lari ke kamarnya buat ngelindungin anaknya. Tapi, detektif Pro nerobos masuk dan menembak ke arahnya untuk menakut-nakutin dia. Dia mulai nginterogasi tentang Yanti ke Jackie yang ketakutan dan berniat buat ngebunuh cewek itu. Anak buahnya ngasih tahu lewat walkie-talkie kalau ada sesuatu yang terjadi di luar. Dia nyuruh anak buah lain buat ngecek. Di saat orang itu keluar, kepalanya langsung ketembak.
Ternyata, di luar, Yanti sedang ngelawan semua anak buah si detektif. Setelah menghabisi mereka, dia masuk ke dalam kamar buat ngincer si detektif, menjatuhkan detektif ke lantai, dan nanyain keberadaan Mongji. Detektif itu kabur pakai mobil. Yanti ngejar dia pakai motor. Saat detektif melihatnya, dia langsung nelpon Ariel, anak gubernur, buat ngasih tahu soal keberadaan Yanti. Jadi mereka berdua ngerencanain buat menjebaknya. Detektif menyetir mobil masuk ke rumah Ariel. Yanti ngikutin diam-diam. Tiba-tiba, mobil lain menabraknya dari belakang, bikin dia terpental ke udara. Terus, Ariel nyamperin dia pakai tongkat bisbol dan mukul helm dari kepalanya. Si detektif buru-buru masuk dan coba ngerebut tongkat buat mukul dia juga. Ariel menahannya dan nyuruh dia ngejagain Yanti, sementara dia pergi nelpon bapaknya. Sewaktu Ariel jangan berhati lembut sebelum ngasih dia file yang isinya semua aksi Yanti selama beberapa hari terakhir. Si manajer ngasih tahu dia kalau organisasi enggak senang sama aksi Yanti dan berencana buat ngabisin dia. Jadi mereka tugasin Umbra dan si pembunuh baru untuk ngebunuh Yanti. Di tempat yang beda, Yanti terperangkap di ruang penyiksaan bawah tanah bersama Ariel. Dia berencana buat kerjasama dengan saudara kembarnya Hoga buat menyiksanya sampai mati. Tiba-tiba bapaknya datang nyerbu masuk ke ruang penyiksaan dan mencaci maki anaknya karena udah bikin seluruh kekacauan ini. Dia juga ngusulin karena Yanti udah berhasil menghabis semua anak buah mereka, berarti dia punya potensi dan bisa berguna buat lo lagi butuh keahlian Yanti untuk ngalahin bandar narkoba Arab biar bisa ngedapetin $2 juta yang berguna buat kampanye politiknya. Bapaknya janji bakal ngebiarin dia menghabisi Yanti setelah dia berhasil membunuh bandar narkoba Arab itu. Dia nyamperin Yanti dan bikin kesepakatan untuk ngebebasin anak kecil itu setelah membantu mereka membunuh bandar narkoba Arab itu. Si gubernur ngebawa Jackie dan Mongji ke dia. Tapi Mongji udah sekarat karena berdarah akibat siksaan menyakitkan dari anak gubernur. Yanti ngabisin malam itu bareng Mongji minta maaf karena nggak bisa nyelamatin dia tepat waktu. Pagi-pagi banget si gubernur bareng anaknya dan saudara kembarnya Hoga ngebawa Yanti dan Mongji buat ketemu bandar narkoba Arab itu. Si gubernur nyadar kondisi Mongji yang parah, namun dia cuek gak peduli. Mereka akhirnya nyampe di sarang mafia Arab. Ariel nyuruh Yanti buat ngincar kepala mafia begitu dia dapat kesempatan. Saat mereka pun keluar dari mobil, Ariel ngasih kantong narkoba ke Yanti dan nyuruh dia menukarnya sama uang tunai dari anak buah mafia. Transaksi narkoba sama uang tunai $2 juta telah selesai. Ariel diam-diam ngasih dia pistol dan menyuruhnya untuk ngebunuh mafia Arab itu pakai pistol itu. Yanti bergerak buat ngejalanin tugasnya. Jackie nyadar kalau Mongji udah mati karena lukanya. Dia pun langsung ngelawan anak buah ini bikin konsen Yanti buyar, dia jadi gagal fokus. Sementara itu Jackie berhasil mengambil alih setir dan nabrak beberapa anak buah mafia. Nah, lihat ini, terjadi baku tembak antara dua tim yang saling nembak. Selama baku tembak, anak buah mafia berhasil ngebunuh si gubernur dan mulai nembak membabi buta ke anak buah mafia. Dia nembak peladak yang ngebunuh si mafia dan anak buahnya. Di saat yang sama, Jackie manfaatin baku tembak buat coba kabur sama Yanti loncat dari jendela untuk kabur. Si manajer ngirim anak buahnya supaya ngejarnya. Saat lagi berdua sama Umbra, dia langsung marahin Umbra karena nunjukin kelemahan dan menugaskannya untuk ngebunuh Yanti. Sementara itu, Yanti lari ke gedung terdekat. Seorang pembunuh ngikutin dia dari dekat. Menemukan dia lagi ngumpet sembunyi di balik pilar, akhirnya mereka berdua terlibat perkelahian tangan kosong yang sengit. Setelah kena banyak pukulan dari si pembunuh, dia akhirnya berhasil menahan serangannya dan balik nyerang ngebunuh dia dengan hujaman pisau berkali-kali. Di waktu yang sama, Umbra masuk gedung dan nembak ke arahnya. Yanti berhasil menghindari peluru dan lari kabur dari tempat itu. Umbra terus ngejar dia sambil nembakin banyak peluru yang pada akhirnya berhasil nyusul dia. Jadi mereka berdua terlibat duel pedang sengit, saling melukai dengan parah. Setelah perkelahian seru mana mereka saling menghujamkan pedang, Umbra akhirnya menang. Tapi di detik terakhir, dia ragu buat ngebunuh Yanti. Si manajer pun terlihat masuk dan ngerahin pistol ke dia, nyuruh agar menyelesaikan tugas. Penuh amarah membara, Yanti ngambil pistol dan nembak si manajer sampai koit. Terus dia nyamperin Umbra yang lagi sekarat. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia ngaku kalau nama asli Yanti adalah Naomi. Ternyata, dia adalah pembunuh ibunya Yanti. Setelah ngungkapin ini, dia pun tewas. Yanti ngebakar seluruh gedung buat ngebasmi mayat-mayat itu. Terus dia ngubur Mongji di samping makam ibunya. Saat lagi istirahat, sekelompok pembunuh tiba-tiba datang buat ngincar dia. Pemimpin para pembunuh itu ternyata penerus Yanti di organisasi.
Yanti nyerah buat ngelawan dan pas lagi pasrah sama nasibnya, sosok pria misterius bertopeng tiba-tiba muncul dan ngebantai habis para pembunuh itu. Dia ngancam pembunuh itu yang pada akhirnya nyerah buat menarget Yanti dan langsung pergi. Pria misterius itu nyamperin dia dan bilang kalau bakal banyak pembunuh yang akan mengejarnya. Yanti nanya identitasnya. Dia ngebuka topeng dan nunjukin mukanya. Ternyata Master Barre, guru yang ngelatih Unra bertarung. Dia nawarin buat ngelindunginya. Akhirnya Yanti setuju dengan syarat manggil dia dengan nama aslinya, Naomi. Film pun tamat. Ending yang sangat menaumikan. Wow. Selalu ada pilihan untuk membela yang lemah dan melakukan hal yang benar. Pertahankan identitas dan harga diri sejati Anda. Berjuanglah demi kebenaran dan masa depan. See you next time.